Halo guys, David di sini dan ini adalah Oppo Reno 4, penerus dari Reno 3 yang harganya 4,999 juta. Lebih murah 200.000 daripada Reno 3 yang waktu itu di launchingnya 5,199. Tapi yang lucunya nih ya, walaupun Reno 4 ini lebih murah, dia bisa kerasa jauh lebih bagus daripada Reno 3. Upgrade-nya berasa gitu. Jadi kalau misalnya Anda lagi mikir mau ambil Reno 3 atau Reno 4, saya saranin mending ambil yang lebih baru aja, kecuali selisih harga si Reno 3 bisa lebih murah sampai 2 juta lebih. Upgrade-nya di bagian mana kita nggak usah jauh-jauh ngomongin speknya dulu lah ya. Dari bungkus kotaknya aja, Oppo kelihatan lebih berani di Reno 4 ini. Rasanya kelihatan lebih fun gitu daripada Reno 3 atau bahkan bungkusan HP brand lain yang mau tampil seelegan mungkin. Kalau box Reno 4 ini, dia kelihatannya lebih asik. Mungkin desain kayak gini ada hubungannya sama moto Oppo soal Reno 4 yang pengen tampil trendy. Kalau dijejerin sama box HP lain di toko juga, kotak kayak gini bakal lumayan narik perhatian sih. Kalau dari desain HP-nya sendiri, si Reno 4 juga kelihatan lumayan beda dari HP lain, terutama di bagian bulatan kameranya yang sedikit nonjol gini. Kalau HP lain yang nonjol itu kan biasanya satu kotak full. Kalau di Reno 4 dia buletannya aja. Bahan yang dipakai di Reno 4 ini juga berasa upgrade-nya dari HP-HP Oppo yang sekelas yang kemarin-kemarin. Kali ini si Reno 4 udah pakai kaca Gorilla Glass 3 soalnya, yang teksturnya dibikin matte gini biar kelihatan lebih kalem. Frame-nya sendiri juga kebuat dari metal dan bobotnya bisa dibikin enteng cuma 165 gram doang. Beda dari yang udah-udah. Kalau bagian yang kelihatan lumayan familiar, ada di varian warnanya sih yang nggak aneh-aneh, nggak ada warna hijau, kuning, coklat. Di Reno 4, dia ini pilihannya cuma dua aja, warna biru, Galactic Blue yang lagi kita bahas sekarang, sama Space Black, warna hitam. Sementara di bagian depannya, HP ini pakai layar yang ukurannya 6,5 inci dengan resolusi Full HD+. Panelnya udah AMOLED, dan kacanya juga udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Buat desain kamera depannya sendiri, dia pakai desain double tompel gini ya. Ada satu kamera depan yang resolusinya 32 megapiksel. Ini khas Oppo banget, nggak mau nanggung soal kamera depan. Dan ada satu lensa juga yang fungsinya bukan buat motret, tapi ini sensor gerakan tangan yang Oppo bilang itu namanya Aon Smart Sensor. Jadi sensor ini bikin kita bisa nge-scroll si Reno 4 tanpa harus nyentuh layarnya, karena dia bisa ngebaca gerakan tangan kita. Kalau diayun ke atas, dia bakal scroll ke atas, dan kalau ke bawah, dia bakal bisa scroll ke bawah, belum bisa kanan kiri. Ini fitur yang keren sih, walaupun kayaknya nggak bakal sering kepake ya, karena jelas masih enakan scroll pakai tangan, bisa kanan kiri juga, dan aplikasi yang ngedukung Aon Smart Sensor tadi juga masih 3 aja, YouTube, IG, sama TikTok. Mungkin buat Anda yang doyan makan nasi padang sambil ngeliatin TikTok atau scroll IG, fitur ini bakal lumayan kepake ya, tapi ya tetap jarang sih. Terus Oppo juga ada ngenalin satu aplikasi yang namanya Oppo Lab di Reno 4 ini, yang bikin kita bisa nge-custom ringtone sendiri yang sesuai sama mood kita. Tinggal geser-geser aja, mau ringtone yang lagi pecah atau malah yang santuy, terus kita bisa atur sesimpel apa ringtone-nya, temponya cepat atau lambat, bisa diatur semua, suka-suka. Di Oppo Lab ini juga ada fungsi decision spinner buat kita yang sering bingung pas harus nentuin sesuatu, kayak mau pesen makanan apa gitu di ojol. Bingung mau milih yang mana. Kayak kalau salah pilih tokonya bakal tutup gitu, kita nggak bisa mesen lagi. Padahal sebenarnya ya bisa pesen apa aja dan makan apa aja oke kan, tapi kayak udah capek duluan gitu pas harus nentuin pilihan. Ya tinggal minta si decision spinner ini nentuin aja. Biasanya kan gitu ya, kalau makanannya udah dipesenin aja atau udah disiapin di atas meja, tinggal makan. Kita mah happy-happy aja, yang susah itu selalu pas nentuin pilihan. Belum makan udah capek duluan. Ya ini fitur yang lumayan ngebantu lah. Sekarang kita lanjut ke bagian speknya. Soalnya dari tadi kita bahas software mulu ya. Dengan duit 4,999 juta, kita bakal dapetin mesin yang kayak gimana? Bagus kah? Lumayan. Chipsetnya Snapdragon 720G, RAM 8GB, memori internal 128GB yang bisa ditambah lagi pakai kartu microSD. Kamera belakangnya ada 4, satu kamera depan 32 megapiksel, baterai 4015 mAh,
Dan sistem operasinya paling baru dari Oppo, ColorOS 7.2 dengan basis Android 10. Akhir-akhir nih Snapdragon 720G memang lagi ngetrend buat dipakai di HP kelas menengah yang harganya 4-5 jutaan. Kalau buat si Reno 4 sendiri, Snapdragon 720G itu jelas jadi upgrade yang lumayan berasa dari Helio P90 yang dipakai di Reno 3. Contoh paling gampangnya dah, kemarin pas kita review Reno 3, dia belum bisa jalanin game Mobile Legends di settingan high frame rate. Di Reno 4 udah bisa dan rasanya mulus banget, nggak ada kurangnya kecuali skill saya. Terus kalau buat dipakai main PUBG juga settingan grafisnya mentok di Smooth Ultra dengan tingkat frame rate yang lumayan stabil. Kalau misalnya kita unlock frame rate-nya pakai GFX Tool, dia bakal lebih mulus lagi. Dan ngomong-ngomong soal PUBG M, Reno 4 tentu aja udah punya gyroscope ya, jadi Snapdragon 720G di Reno 4 ini aman buat main game, kerasa jelas lebih enak daripada Reno 3. Buat performa baterainya sendiri aman buat saya pakai selama sehari penuh, tapi nggak bakal bisa tembus selama 2 hari, kecuali pemakaiannya enteng banget. Sebagai perbandingan, pas saya main game Mobile Legends selama 20 menit di settingan high frame rate, baterainya ngurang 6%. Dan kalau saya pakai buat main PUBG M 20 menit ngurangnya 9%. Ini lumayan standar. Yang nggak standar itu ada di teknologi ngecasnya yang punya kecepatan 30 watt, pakai VOOC Flash Charge 4.0 soalnya. Ngecas dari 0 sampai 100% cuma butuh waktu kurang lebih 1 jam doang. Lanjut ke bagian kameranya, yang bisa banyak dibahas dari kamera Oppo Reno 4 ini justru bukan di kualitas jepretannya ya. Udah bagus-bagus aja, nggak ada masalah sama foto yang dihasilin nih HP. Kalau lagi terang, gambarnya tajam dengan warna dan dynamic range yang enak dilihat. Terus pas low LED juga masih lumayan jelas dengan sedikit noise, sudah standar HP 45 jutaan lah, saya nggak bisa komen banyak. Yang bisa banyak diomongin dari kamera Oppo Reno 4 ini justru ada di fiturnya yang lumayan banyak. Kayak contohnya yang mainstream dulu. Kalau kita mau motret suasana malamnya tinggal hidupin night mode aja. Kalau fotonya pemandangan, ini udah biasa sih. Sekarang yang bedanya kalau kita pengen motret orang di malam hari dan pengen ada efek estetik bokeh-bokeh gitu. Ada fitur yang namanya Night Flare Portrait. Oppo bilang sih ini gabungan antara night mode dan mode portrait. Fungsinya biar selain foto kita pas malam itu bisa kelihatan lebih terang, fotonya juga bisa ada efek bokeh-bokehnya gitu. Kayak kalau bokeh itu memang enakan pas banyak lampu malam-malam gitu sih. Terus ada juga fitur 960 fps AI slow motion. Lumayan buat bikin action yang gerakannya cepat banget jadi kelihatan lebih keren. Cuma bagian yang agak ngerepotinnya, kita harus agak pinter-pinter ngerekam momennya, karena cuma 1 detik doang bagian video yang bisa dilambetin. Dulu flagship juga gitu sih. Reno 4 juga punya fitur Ultra Steady Video 3.0 yang bikin rekaman di kamera jadi jauh lebih stabil. Ada juga fitur AI Color Portrait yang bisa bikin background di foto kamera belakang atau depan kita jadi hitam putih, tapi kitanya sendiri tetap berwarna, kayak filter ala-ala gitulah. Dan di Oppo Reno 4 ini lumayan rapi editannya. AI Color Portrait-nya juga bisa dipakai pas lagi ngerekam video, jadi mungkin Anda udah tahu kalau background yang di belakang saya ini warnanya hijau, tapi harusnya sekarang bisa dipisahin. Lumayan gak, Bang? Bagus. Ya oke. Kalau bagus berarti works banget. Coba kalau saya pegang sesuatu yang berwarna kali ya. Kalau pegang ininya ada warna nggak? Ada warna. Langsung ada Oh, warna. sekarang hilang. Oh, sekarang hilang. Jadi dia benar-benar misain badan gitu ya. Iya, di lo ada garis hijau aja. Oke. Jadi kira-kira bisa dipakai buat video estetik-estetik gitu lah. Dia bisa milih warna biru doang, jadi yang biru-biru. Gua ada Nggak hitam ada putih, jadi benar-benar warna biru doang. Terus warna merah doang, bagus nggak sih? Iya, merah Bisa doang ya? kenanya bisa. Lucu juga. Dan yang warna hijau doang. Jadi silakan dipakai sesuai kreativitas masing-masing.
Biasanya di film ada juga jadi ingat film Schindler List yang warna merah tuh. Kesimpulannya, Oppo Reno 4. Kali ini Oppo kelihatan lebih berani dari biasanya buat ngasih kita spek sama fitur yang berasa upgrade-nya. Kalau di Oppo Reno 3 kemarin, mungkin mereka bener-bener main aman ya sampai saya kasih judul cukup di video reviewnya. Kali ini bedanya lumayan berasa, mulai dari packaging kotaknya, desain HP-nya, model layar, speknya, fitur-fiturnya yang lumayan lucu, sampai kameranya yang bisa ngasih experience baru. Kalaupun fiturnya nggak kepake, saya tetap bisa ngerekomen ini HP dengan tenang sih, karena spek dari Reno 4 ini udah lumayan solid buat HP yang harganya 5 juta. Walaupun memang nggak bisa dibilang wow banget sih. Bagian yang saya agak bingung kenapa belum ada di HP ini cuma NFC-nya aja. HP 5 juta belum ada NFC itu rasanya gimana gitu. Pasti langsung bikin sebagian orang yang butuh jadi hela nafas. Mending satu fitur yang lucu tadi antara apalah yang lumayan banyak tadi diganti sama NFC aja, potensi kepakainya bakal lebih tinggi. Jadi ya itu pertimbangan sebelum Anda beli HP ini lah. Demikian review gadgetin buat Oppo Reno 4. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kurang itu aja ya, padahal upgrade-nya berasa.